Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran telah dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 21 Januari 2025 kemarin. Dari 124 anggota yang terdiri dari menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri, sebanyak 123 anggota telah melaporkan LHKPN. Staf khusus Wakil Presiden Tina Talisa belum melapor karena baru saja dilantik. Merujuk data LHKPN, terdapat 4 menteri yang memiliki harta di atas 1 triliun. Siapa saja kita ulas bersama dalam Ini Dia, deretan menteri terkaya di Kabinet Prabowo Gibran. Kita langsung ke yang posisi pertama. Posisi yang pertama adalah Menteri Pariwisata Widianti Putri tembus 5,4 triliun rupiah. Angka ini lebih besar dibandingkan kekayaan Prabowo yang tercatat sebesar 2 triliun rupiah. Harta tersebut ini terdiri dari aset tanah dan bangunan, surat berharga, kendaraan, dan harta tak bergerak. Tercatat Widianti memiliki aset berupa tanah dan bangunan yakni 7 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan, totalnya senilai 152 miliar rupiah. Kemudian deretan mobil atau alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhannya yang mencapai 19,4 miliar rupiah. Kemudian selain itu Widianti juga memiliki surat berharga sebesar 5 triliun rupiah, pemirsa, dan harta bergerak lainnya sebesar 43,8 miliar rupiah, serta kas sebesar 67,1 miliar rupiah. Sebagai tambahan informasi, Widianti merupakan putri dari konglomerat Wiwoho Basuki Cokronegoro, seorang pendiri Teladan Group, yakni sebuah perusahaan yang aktif di agribisnis dan juga pertambangan. Widianti juga merupakan istri dari Wisnuwardana, seorang mantan direktur utama PT Indika Energi Tbk, salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia. Selain aktif di dunia bisnis, Widianti ini juga banyak berkecimpung dalam kegiatan sosial. Diketahui ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia periode 2018 hingga 2024. Kita lihat untuk slide selanjutnya. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya, ini menduduki urutan yang kedua di mana kekayaannya mencapai 2,7 triliun rupiah yang dilaporkannya pada Desember 2023 lalu. Sebelumnya ia menjabat di posisi yang sama sejak Kabinet Indonesia Maju. Sebelum menjabat sebagai menteri, Sakti memiliki pengalaman di bidang bisnis dan juga politik, termasuk menjadi anggota DPR RI. Hartanya yang paling berharga ini dengan nilai total 2,23 triliun rupiah adalah surat berharga. Selain itu, Sakti juga memiliki 48 tanah dan bangunan yang nilainya 91 miliar rupiah. Selanjutnya, kas dan setara kas, pemirsa, ini nilainya mencapai 156,1 miliar rupiah. Harta bergerak lainnya sebesar 23 miliar rupiah dan harta lainnya 167 miliar rupiah. Kita langsung saja ke yang ketiga. Berdasarkan laporan Desember 2023, Menteri BUMN Erick Thohir memiliki harta kekayaan sebesar 2,3 triliun rupiah. Sebelum terjun ke dunia politik, sebelumnya Erick Thohir telah dikenal sebagai pendiri dan pemilik Mahaka Group, sebuah konglomerat yang bergerak di bidang media, olahraga, dan properti. Ketua Umum PSSI ini juga berinvestasi dalam bentuk surat berharga senilai 1,7 triliun rupiah, kas dan setara kas senilai 192,4 miliar rupiah, harta bergerak lainnya 28,6 miliar rupiah, dan harta lainnya sebesar 149 miliar rupiah. Kekayaan Erick ini mencakup berbagai aset seperti tanah dan bangunan yang bernilai tinggi termasuk lahan di Jakarta Selatan dan Depok. Erick ini juga memiliki sejumlah mobil mewah senilai 2,6 miliar rupiah, termasuk merek seperti Mercedes-Benz dan Hyundai. Kekayaan Erick Thohir ini sudah tidak aneh di telinga ya pemirsa, karena memang Erick telah lama dikenal sebagai sosok pengusaha di berbagai sektor, mulai dari media hingga industri teknologi.
Kita langsung saja ke slide yang keempat. Ini dia di posisi yang keempat adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kembali masuk ke jajaran menteri terkaya. Total kekayaannya adalah sebesar 1,25 triliun rupiah berdasarkan laporan Desember 2024. Amran memiliki 56 aset tanah dan bangunan dengan nilai 276,8 miliar rupiah. Kendaraan-kendaraan bermotor yang nilainya sebesar 16 miliar rupiah. Dan sebelum menjabat, Amran sudah lebih dulu dikenal sebagai pengusaha yang memimpin grup bisnis di Makassar. Amran memiliki surat berharga dengan total nilai sebesar 858,5 miliar rupiah. Kas dan setara kas 372,9 miliar rupiah, harta bergerak lainnya 2,8 miliar, dan harta lainnya sebesar 47,5 miliar rupiah. Kita langsung saja ke slide yang kelima atau yang terakhir. Kita sampai ke urutan kelima pemirsa, yang ditempati oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sudah dikenal sebagai pengusaha dan juga diplomat Indonesia. Rosan Perkasa memiliki harta senilai 860,7 miliar rupiah. Diketahui kekayaan Rosan paling banyak berupa tanah dan rumah. Ia memiliki 26 aset tanah dan rumah senilai 511,2 miliar rupiah. Ia juga dikenal sebagai pengusaha berbagai sektor. Rosan memiliki kendaraan senilai 1,85 miliar rupiah. Harta bergerak lainnya 20,4 miliar rupiah. Surat berharga senilai 15,7 miliar rupiah, kas dan setara kas 61,7 miliar rupiah, serta harta lainnya sebesar 253,7 miliar rupiah. Pada tahun 1997, ia mendirikan PT Republik Indonesia Funding yang sekarang disebut sebagai Capital Advisors yang fokus pada membantu perusahaan terancam bangkrut. Rosan juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dari 2020 hingga 2023 dengan fokus pada penguatan hubungan antara Indonesia dan AS.